Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di pembelajaran pendidikan Pancasila di akun Rupa Kiana. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya tentang diagram harmoni komunal. Dan kita akan lanjutkan di materi yang berikutnya yang berkenaan erat dengan harmoni dalam keberagaman. Nah, materi ini judulnya apa sih? Yaitu adalah diagram non-litigasi. Apa itu diagram non-litigasi? Jadi ini adalah diagram untuk kita mendapatkan solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah di luar persidangan atau di luar pengadilan lah intinya. Kalau bahasa mudahnya sih ini cari solusi untuk kekeluargaan, secara kekeluargaan itu seperti apa. Karena ada juga yang dimana metodenya ini di luar litigasi alias di luar non litigasi. Seperti contohnya adalah metode litigasi yang dimana diselesaikan di dalam persidangan. Nah, karena topik bahasan kita adalah non litigasi, sebetulnya apa sih yang ingin kita bahas? Jadi sebagian besar masalah orang ataupun manusia kebanyakan ketika berpikir mendapatkan masalah, tindakan yang langsung dilakukan itu adalah langsung menuju ke solusi. Di sini sepertinya langsung aja. Apakah sudah tepat? Tentu tidak. Kenapa? Karena solusi itu memiliki beberapa kriteria, dan kalau misalnya kamu melakukan dari masalah langsung dari solusi tanpa melakukan tindakan-tindakan preventif atau tindakan-tindakan yang lain, ini sama saja bohong. Mengapa demikian? Karena solusi yang dihasilkan itu akan menghasilkan masalah lagi, tapi masalahnya jauh lebih gede, bahkan ngaruh dan ngerembet kemana-mana, dan itu malah bikin kita makin pusing jadinya kalau dapat masalah seperti itu. Lalu apa dong yang harus kita lakuin? Pertama, kita harus cari tahu dulu definisi solusi itu seperti apa sih. Satu, kalau misalnya yang tadi tindakan ketika kamu mengambil tindakan itu dan masih menghasilkan masalah, itu namanya bukan solusi tapi namanya aksi. Nah, aksi itu masih memungkinkan untuk menghasilkan masalah, masih mungkin, tapi aksi yang sudah berhasil maka ini akan menjadi solusi. Lalu aksi yang dikatakan solusi itu seperti apa? Satu, coba catat. Oke, yang pertama, solusi itu dia tidak menimbulkan dampak masalah ataupun intinya tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Jadi kalau misalnya solusinya sudah nggak menghasilkan lagi masalah, berarti itu namanya solusi. Yang kedua, solusi itu dikatakan solusi tidak merugikan siapapun, alias hak dan kewajibannya sudah kembali lagi ke posisinya masing-masing. Jadi tidak ada yang diuntungkan tapi tidak ada juga yang dirugikan. Nah, itu namanya solusi. Atau kalau mau untung ya harus untung dua-duanya. Kalau mau rugi ya rugi dua-duanya. Ibarat seperti itu dikatakan sebagai solusi. Nah, tapi dalam hukum ada istilah juga solusi itu, kan banyak orang yang bilang, oh aku menang nih dalam kasus ini. Padahal dalam hukum tidak ada istilah menang dan kalah. Yang ada disebut solusi itu adalah di mana pihak yang ibaratnya yang ribut itu memiliki kerugian yang paling minimal. Kalau kerugiannya minimal pun itu sudah dikatakan solusi. Jadi kalau kerugiannya maksimal barulah itu bukan solusi namanya tuh. Nah, kerugiannya paling minimal itu dikatakan sebuah solusi. Nah, jadi solusi itu tadi ada 3 kriteria. Untuk mencapai kriteria tersebut ternyata tidak mudah langkahnya, guys. Jadi pertama, ketika kalian dapat masalah, banyak orang itu langsung lari lagi ke aksi. Enggak. Jadi caranya gimana pertamanya? Nah, ini banyak orang yang suka lupa. Yang pertama adalah kita harus melakukan identifikasi dulu sama masalahnya. Nah, tapi syaratnya mengidentifikasi ini harus tenang. Kenapa tenang? Karena kalau kalian mau mengidentifikasi suatu masalah, itu wajib banget kaliannya sendiri harus dalam keadaan pikiran yang baik, hati yang baik, dan mental yang baik. Mengapa demikian? Karena masalah itu biasanya banyak sekali faktor pemicunya. Nah, melakukan identifikasi tujuan utamanya untuk apa? Satu, kita cari tahu siapa sih pihak yang harus kita
tuju ataupun yang harus kita, yang bisa membantu kita ataupun yang kita tahu ini yang menjadi sumber masalahnya. Yang kedua, dengan adanya identifikasi kita tahu nih konten apa ataupun inti masalahnya tuh di mana gitu. Karena tidak mungkin ada reaksi tanpa ada aksi dan tidak mungkin ada asap tanpa ada api gitu. Itu konsep yang tidak pernah terlepas dalam melakukan identifikasi gitu, dan itu untuk mengetahui konten yang muncul. Dan yang ketiga adalah kita harus tahu dampak apa yang bisa dihasilkan dari masalah ini. Apakah dampaknya bisa bersangat luas, sangat besar, atau bagaimana? Dan itu kita perlu tahu untuk supaya kita bisa meminimalisir dan mengantisipasinya. Nah, untuk mencapai titik tenangnya ini, apa yang bisa kita perbuat? Satu, ketika kita mendapatkan masalah, contoh kita difitnah. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah pertama, kita cara menenangkan dirinya dengan cara beribadah, berceritalah kepada Tuhan bahwa oh, kita lagi ditimpa masalah nih, apa-apa itu biasanya akan memberikan ketenangan yang cukup baik. Terus yang kedua, setelah itu coba cerita atau luapkan emosi di tempat-tempat yang tepat gitu, seperti dengan cara menangis, memuatnya di buku diary, ataupun misalnya kalian pergi ataupun berteriak dengan kencang, itu juga hal-hal yang baik juga untuk meluapkan rasa emosi yang muncul di dalam diri. Dan setelah itu barulah kita bisa mencoba bercerita kepada orang-orang yang menurut kita bisa kita percayai dan tentunya memiliki kedewasaan yang baik, sehingga dia bisa secara netral memberikan ataupun membantu mengurai mengidentifikasi, intinya membantu kita untuk melakukan identifikasi itu. Nah, setelah diidentifikasi apakah langsung juga Pak ke aksi? Enggak juga. Nah, ini banyak orang yang lupa bahwa sebetulnya pemicu masalah terbesar itu kan kita dari kemarin sudah belajar tuh, bahwa sebetulnya sebagian besar masalah di muka bumi itu dipicu oleh miskomunikasi. Maka daripada itu, hal yang harus kita lakukan setelah kita mengidentifikasi adalah tentu saja berkomunikasi. Nah, ketika komunikasi sudah dilakukan, barulah kita ke aksi. Nah, ini diagram sederhananya non litigasinya. Tapi di komunikasi ini ada intervensi khusus. Intervensi itu apa maksudnya? Jadi bentuk-bentuk komunikasi untuk mencapai aksi itu beragam dan jenisnya banyak. Dan ini ada beberapa tahapan. Tahapan pertama komunikasinya ini dikenal sebagai mediasi. Nah, mediasi itu bentuk komunikasi ya, dimana antara orang yang ribut itu harus dalam keadaan tenang dulu baru bisa ketemu. Contoh, misalnya kita nih difitnah nih, misalnya saya difitnah gara-gara maling uang seseorang gitu. Nah, si orang yang nudingnya ini ataupun si korbannya ketika saya mau ajak ketemu tuh susah, karena dianya masih emosi sama saya dan dianya nggak mau ngobrol sama saya. Dan apa yang terjadi berikutnya kalau seperti itu? Ya masalahnya nggak akan kelar. Maka kita butuh bantuan seseorang untuk menguraikan itu. Jadi ketika ingin ketemu untuk melakukan mediasi secara langsung, nah ini kita membutuhkan bantuan orang, namanya mediator. Nah, tugasnya mediator tuh ngapain? Mediator itu tugasnya adalah membantu menenangkan pihak lawan kita gitu, supaya dia bisa diajak lagi ketemu. Kalau lawannya udah tenang, baru dia bisa diajak ketemu lagi sama kita. Nah, itu tugasnya mediator. Nah, caranya mediator supaya untuk bisa menenangkan tuh kayak gimana? Biasanya kalau misalnya kamu melihat dua orang yang berkonflik dan kamu akan menjadi mediatornya nih, kamu lihat mana pihak di antara kedua itu yang paling emosional dan paling merasa dirugikan. Nah, itu yang harus kamu deketin. Terus kamu bantulah dia untuk meluapkan segala emosi yang timbul ataupun masalah apa yang dia dihadapi. Ketika sudah mulai tenang, mulai bisa dipertemukan dengan pihak lawannya. Nah, ini tugas fungsinya mediator. Jadi mediasi itu adalah komunikasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara tenang. Jadi lewat head to head secara langsung. Nah, tapi gimana kalau nggak mau Pak, alias gagal mediasinya? Maka masuklah ke tahap kedua, namanya negosiasi. Nah, negosiasi ini pola komunikasi yang dilakukan secara A dengan B secara langsung, tapi bagian pertemuan ini diintervensi dengan bantuan material atau non material.
Nah, yang menyampaikannya ini disebut sebagai negosiator. Nah, tugasnya maksudnya gimana Pak negosiasi ini? Ketika mediasi gagal, kan intinya tuh kita pengen ketemu. Nah, supaya si orang itu tenang, kita bisa menggunakan bantuan material ataupun non material. Contohnya material. Misal nih, karena saya difitnah. Oke, gini aja deh. Lu kalau misalnya lu ngerasa gue yang nyuri dan kalau bener gue yang nyuri, lu boleh deh datang pukul gue langsung kalau misalnya bener-bener gue yang salah gitu. Nah, itu material karena menjanjikan bentuk fisik terhadap untuk meluapkan emosi si orang itu. Kalau yang kedua, kalau misalnya bentuk yang non material alias yang kedua, ini bisa dalam berbentuk seperti memberikan kehormatannya itu dibalikin lagi gitu. Jadi kayak kalau misalnya bener gue yang salah dan nanti gue ngaku ke siapapun bahwa gue yang mengambil itu barang. Nah, dengan bantuan seperti itu, mungkin si pihak lawan kita itu akan ini orang ini sungguh banget nih pengen ketemu dan pengen ngebuktiin bahwa dia tuh nggak salah gitu. Nah, kalau misalnya negosiasinya berhasil, maka balik lagi lah ke mediasi. Tapi gimana Pak kalau misalnya negosiasinya gagal? Maka kita masuk ke tahap ketiga, yakni namanya arbitrase. Nah, arbitrase itu apaan sih? Arbitrase itu pola komunikasi yang menggunakan pola tangan kanan alias orang kepercayaan tangan kanan tuh. Nah, tangan kanan ini digunain untuk apa? Jadi untuk menjembatani karena si A sama si B ini udah benar-benar nggak bisa ketemu. Nah, dia tuh udah benar-benar nggak bisa ketemu, ditambah si B-nya sendiri, pihak kitanya nih, misal kitanya dulu keburu dongkol gitu, udah dijanjiin negosiasi pun juga dianya tetap nggak mau. Nah, akhirnya kita meminta perantara seseorang, namanya arbitrator. Nah, arbitrator ini bentuknya unik, dia membantu tuh dengan dua pola. Pertama, ada yang berbentuk V kebalik, ada yang berbentuk U kebalik. Nah, arbitrator itu di titik yang saya tebalkan ini. Jadi pihak A dan B-nya itu masing-masing ada di sini. Nah, maksudnya bagaimana sih? Jadi polanya gini loh. Kalau misalnya saya contohin dengan orang tua kita ribut, misalnya orang tua kalian ribut. Nah, ibumu bilang A, B, C, D ke bapakmu. Terus kamu sampein lah full ke bapakmu. Nah, bapakmu bilang, wah dasar emang perempuan ini, malah makin emosi kan. Nah, terus bapakmu bilang ke emak lu gini. Kamu sampaikan lagi ke emakmu. Nah, akhirnya apakah selesai atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena pasti ributnya makin panjang. Jadi kalau kayak gitu gimana sih Pak polanya? Jadi tugasnya arbitrator itu, misalnya kalian adalah arbitratornya, itu adalah melakukan filter. Jadi tugasnya arbitrator itu, syarat arbitrator dia harus dipercayai oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Yang kedua, dia itu sifatnya harus netral, jadi nggak boleh memihak siapapun. Kayak anak udah pasti dong netral, kita pengen emak bapak kita akur dong. Dan yang ketiga adalah dia harus menjadi filter dari informasi yang diterima dari pihak A ataupun B. Misalnya kayak ibumu bilang ada unsur maki-makinya. Nah, kamu hanya mengambil sisi positif informasinya saja dan baru kamu sampaikanlah ke bapakmu. Jadi yang diterima oleh bapakmu itu adalah unsur yang positifnya doang. Biasanya bilang kayak, masa iya sih mak lu bilang gini-gini nih, coba bilangin lagi ke mak lu gini-gini. Nah, bapakmu walaupun udah diberikan unsur yang positif, tapi dia masih tetap ada yang negatifnya. Apakah itu normal? Normal, karena itu lagi mengungkapkan emosi yang ada. Nah, kamu sampaikan lagi ke ibumu, yang kamu bilang kayak gini, Mas tadi papa bilang, tadi responnya papa juga minta maaf, intinya papa masih sayang lah sama mama, gini. Nah, dengan bantuan intervensi seperti itu, dan arbitrasinya berhasil, mulailah balik lagi ke negosiasi kalau berhasil. Nah, itu kalau yang polanya A. Kalau yang polanya B, yang U kayak gimana? Kalau polanya yang U, ini kok A, ini V kebalik. Dan kalau yang U kebalik, ini polanya karena pihak A ini nggak kenal sama tangan kanannya B, pihak B nggak kenal sama tangan kanannya A. Nah, contoh realnya ini tuh adalah yang A-nya Palestina, B-nya Israel. Nah, di sininya
Misal nih Palestina, Israel. Nah, yang kedua ini tuh adalah negara kita, INA dan USA. Nah, Palestina itu cuma dekatnya sama negara kita, ibaratnya negara kita nih yang paling powernya paling kuat. Tapi negara kita tuh nggak punya hubungan langsung ke Israel, jadi ini tuh nggak bisa. Sama juga Palestina juga nggak bisa ke Amerika karena Palestina itu nggak punya nggak kenal sama Amerika juga, atau alias tidak punya hubungan diplomatik namanya itu dengan Amerika Serikat. Nah ini apa? Misal nih Palestina bilang ke Indonesia, tolong dong bilangin ke Israel gitu, jangan nerbangin mulu roket ke wilayah kita. Nah Palestina bilang ke Indonesia, Indonesia bilang ke Amerika. Kenapa Indonesia bilang ke Amerika? Karena Indonesia sama Amerika ini kenal dan kita tuh bestie gitu. Nah jadi si bestie-bestinya ini tuh si Indonesia sama Amerika ini mencoba memfilter informasi-informasi yang memicu masalah lebih lanjut. Jadinya masalah yang memicu lebih lanjut yang lebih gedenya itu nggak disampaikan ke pihak lawannya, ke Israelnya. Israel juga sama merespon juga lewat Amerika ke Indonesia, dari Indonesia ke Palestina. Ini bentuknya adalah arbitrasi, pola arbitrase alias menggunakan pola komunikasi menggunakan tangan kanan. Nah, kalau misalnya tangan kanan juga tidak berhasil, maka menggunakan pola terakhir, yaitu apa? Pola musyawarah. Musyawarah ini pola dimana ketika A dan B. Nah, kalau tadi mah kan ini arbitratornya satu orang atau dua orang. Nah, kalau yang ini publik, unlimited, jadi bisa banyakan. Contoh, ketika orang tua kalian masih berantem, ya udah tuh akhirnya dibawa ke masjid atau ke ruang balai warga lah gitu. Nanti ditengahin sama seluruh warga dan RT atau RW, karena mungkin terlalu meresahkan dan keributannya udah terdengar kemana-mana. Jadinya coba ditengahi di situ. Nah ketika ditengahi, warga bisa menggunakan intervensi. Contoh, Pak RT minta Pak Ustadz ceramahin suaminya supaya gini. Sama juga istrinya juga diceramahin sama ibu-ibunya gitu. Nah akhirnya kan mereka tertekan karena warga berusaha menggunakan power kekuatan mereka untuk menekan itu. Kalau misalnya bukan warga atau tetangga, siapa dong Pak? Bisa kakek nenek kita. Nah kakek nenek kita yang akan mengintervensi orang tua kita. Nah akhirnya ketika mereka misalnya terintervensi dan lumayan bisa ditenangin, akhirnya nanti arbitrasenya bisa balik lagi. Kalau musyawarahnya berhasil, barulah balik lagi ke arbitrase lagi. Nanti dari arbitrase, nah ini bakal berganti arbitratornya. Yang awalnya kita bisa jadi mungkin orang tua atau misalnya orang tua dari orang tua kita gitu, kayak kakek nenek kita gitu yang jadi arbitratornya. Nah musyawarah ini pola terakhir banget, jadi udah nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau udah musyawarah lepas, maka ini akan diselesaikan secara litigasi lewat pengadilan, misalnya lewat pengadilan agama atau pengadilan negeri. Nah itu bisa dilakukan. Nah barulah dari sini kalau misalnya tadi musyawarah berhasil, kembali lagi ke arbitrase. Arbitrasenya berhasil, balik lagi ke negosiasi, dan negosiasi berhasil, balik lagi ke mediasi. Dari mediasi barulah menghasilin aksi. Nah, Pak gimana kalau aksi yang ditimbulin ternyata itu masih nimbulin masalah? Tapi guys, kalau udah menggunakan diagram ini, masalah yang timbul resikonya itu lebih turun, alias lebih rendah dibandingkan tanpa perlakuan seperti ini. Nah ini berikut adalah materi diagram non litigasi untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Dan jangan lupa nanti sampaikan aja yang menjadi kebingungannya di mana ketika nanti ketemu di kelas. Sekian untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.